masker. Karena kalau pakai masker, nafasnya ngos-ngosan. Dan kalau pakai kacamata ngembun gitu ya. Ya puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada pepatah katakan kalau nggak kenal maka nggak sayang. Saya juga pengen disayang jemaat di sepanjang gitu kan ya. Nama saya Wahyu Condro. Saya melayani Tuhan di GBPS namanya Siropuniki, daerah Kebak Keramat, Karanganyar. Saudara kalau mau ke Solo lewat silahkan mampir. Ya puji nama Tuhan, yang gembalakan adalah papa saya sendiri. Ya sebenarnya hari ini saya diundang gembala di tempat ini berdua dengan papa saya. Tapi ya rupanya rencana Tuhan berbeda dengan rencana manusia. Ya, kemarin ada jemaat yang dipanggil Tuhan, kalau dua-duanya datang ke sini bingung siapa yang mau mendoakan gitu kan. Puji nama Tuhan. Dan saya bisa berada di tempat ini satu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Saya bertemu dengan beliau ini waktu sidang raya di Jakarta, tiba-tiba ditodong, ayo pelayanan di sepanjang. Saya katakan silahkan jadwalnya kapan, manut Pak Wahyu katanya gitu. Ya sudah, puji nama Tuhan, hari ini saya bisa berada di tempat ini bertemu dengan saudara semuanya. Bukan karena saya kuat, bukan karena saya gagah, tapi karena kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur punya Allah yang tidak ada duanya. Kalau di dunia ini ada kijang tiada duanya, kalau kita punya Tuhan yang tidak ada duanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kemarin saya dipesan Bapak Gembala di tempat ini maksimal 45 menit Pak. Ini jam berapa ya? Oh 7.10 ya, tempat saya kok masih jam 7 kurang ya? Ya puji nama Tuhan, 10 menit sebelumnya sudah nyanyi pujian doa selesai. Saya katakan maksimal kan Pak, berarti kurang dari itu bisa gitu kan. Oh silahkan gitu. Tergantung Roh Kudus lah, kalau Roh Kudusnya mau 2 jam bagaimana coba? Bapak Gembalanya ketawa. Ya puji nama Tuhan. Saya sedikit kesaksian, saya sebenarnya tidak pernah terfikir untuk saya bisa jadi pendeta. Saya ini ya melihat keadaan orang tua saya ini ketika jadi pendeta kok ya uripe kaya ngono terus gitu kan ya. Maaf kalau saya ketika menyampaikan khotbah saya pakai bahasa gaduh-gaduh. Karena saya terbiasa kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Jawa gitu kan. Bahasa Jawa newe kadang-kadang ngoko gitu kan. Ya, tapi ngokonya bahasa Jawa Tengah itu mesti cicik lu halus dari Jawa Timur. Gitu ya. Luar biasa. Tapi saya yakin dan percaya bahasanya boleh kasar tapi hati jemaat di sepanjang ini lembut-lembut semuanya. Ya, puji nama Tuhan, saya tidak pernah terpikir jadi pendeta. Wong saya kuliahnya dulu saya ambil S1-nya di musik gereja. Jadi saya tuh sangat suka musik. Nah makanya saya mau beri PR buat pemain musik semuanya, ketika saya khotbah silahkan main kelening-kelening apapun. Iya tak? Ya kan orang meneng gitu kan ya. Biar sama-sama bekerja untuk Tuhan. Silakan dengan sendu. Ini ujian. Kenapa? Saudara bisa semakin semangat atau tambah ngantuk. Loh ya kan? Nah, ketika musiknya mengalun dengan sendu itu kan dengar khotbahnya apa nggak ngerti, ngantuk. Tapi bisa semakin musik itu, kalau saya pernah belajar tentang kuasa musik, pujian di hadapan Tuhan ini luar biasa. Bisa membawa kemenangan, bisa membawa kesembuhan, bisa membawa hal-hal yang spektakuler. Makanya dikatakan saya kasih tema yang besar, perkara besar menjadi kecil. Nah ketika saudara ini melihat tema yang saya sampaikan ini, mesti pikirannya wah masalah besar jadi kecil, amin kan gitu kan ya. Betul kan? Tapi kalau sekarang dibalik,
saudara dan saya mengalami berkat yang besar menjadi kecil, bisa enggak? Ya enak sing ketawa. Sulit, betul ya? Angel, tapi ketika masalah besar jadi kecil, itu aminnya cepet. Wah, ya toh. Haleluya. Tapi ketika Tuhan izinkan yang dulunya punya berkat yang besar, tiba-tiba Tuhan izinkan menjadi kecil. Kita mau belajar apa yang saat ini terjadi. Dan hari-hari ini akan dihadapkan seperti itu tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Tapi kita mau percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Jadi walaupun terkadang berkat kita menjadi kecil, tetapi itu bisa dipakai Tuhan untuk menjadi satu hal yang besar. Mari kita akan buka di dalam kitab kita. Dua Raja-Raja pasal yang ketiga. Ayat 1 sampai 18. Saya cari ayat yang panjang supaya waktunya singkat. Iya, maaf ini saya kalau memang khotbah di gereja saya itu saya juga suka guyon gitu, supaya nggak ngantuk. Tapi kalau khotbahnya tegang gitu kan ya, apalagi sudah tegang khotbahnya pedes. Waduh, wes besok kabur nggak ke gereja lagi gitu kan ya. Puji nama Tuhan. Ya, 2 Raja-Raja 3 1 sampai 18 kita akan baca sama-sama. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan baca ayat yang genap. Demikian bunyi firman Tuhan. Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat Raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Namun demikian ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Selanjutnya, ia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda, dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab.
Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengakut dapat minum. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang mengisahkan tentang perjalanan Israel dan Yehuda. Ya, satu hal yang mau kita pelajari di sini, yang pertama sebelum kita lihat berkat-berkat yang luar biasa, saya mau lihat dulu, mau membagikan dulu ada dua tipe atau dua respon terhadap tindakan yang Tuhan kerjakan kepada hambanya. Sama-sama mereka dikatakan Raja Israel, Raja Yehuda, Raja Edom. Mereka mengalami satu perkara yang besar. Mereka mengalami satu masalah yang besar. Ya, saat ini kita mau juga koreksi diri kita masing-masing. Kita mau jadi anak Tuhan tipe yang mana? Yang pertama, ya. Pertama, orang yang menghadapi masalah, orang yang menghadapi satu problem dalam kehidupannya, respon yang pertama langsung nyalah ke Tuhan. Siapa di antara saudara yang seperti itu? Apalagi yang tadi saya sampaikan di awal, yang dulunya berkatnya besar, dulunya sukses, dulunya mengalami satu kemapanan yang luar biasa. Akhirnya Tuhan izinkan kita mengalami makan nasi aja susah. Mungkin mau apapun susah. Mungkin hidup dalam sakit penyakit dan lain sebagainya. Tidak bersyukur tapi justru menyalahkan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Yoram. Ketika Yoram menghadapi itu, apa yang disampaikan Yoram? Dia ngomong bahwa Tuhan memang sudah menyerahkan kami ini ke tangan musuh. Dalam bahasa aslinya atau dikatakan mungkin pikiran manusia itu berpikir bahwa Tuhan gak sayang lagi. Tuhan gak mengasihi saya. Tuhan gak peduli dengan kami. Sehingga ketika kita dibawa ke padang gurun, justru sebenarnya Allah sedang mau menyerahkan kita ke tangan musuh. Coba kita renungkan bersama-sama. Kalau seringkali ada orang yang ngomong kehidupan itu seperti roda yang berputar itu. Kalau saudara dan saya juga mengamini seperti itu, jangan salahkan ketika saudara dan saya ada di posisi bawah. Kalau tidak setuju, silakan rodanya dibuat berhenti saja. Ya, tidak usah jalan. Tapi ketika stagnat, tidak jalan, saudara nggak punya apa-apa. Karena firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan mati. Iman nggak melangkah mati. Walaupun melangkah kadang-kadang di depan kita nggak ngerti apa yang akan terjadi. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kalau tadi gembalanya doa, berikan kesabaran pada kami untuk terima, menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Terbaiknya Tuhan itu belum tentu menjadi terbaik saudara dan saya. Bisa amin enggak? Wedi. Takut mengaminkan loh. Waduh, dikatakan waktunya Tuhan itu terbaik, tapi belum tentu terbaik buat saudara dan saya, betul enggak? Ya. Saya maunya sehat, saya maunya kaya. Tapi bagi Tuhan belum tentu itu menjadi terbaik.
Mungkin Tuhan tahu persis ketika saudara dan saya dikasih kaya. Mungkin hatinya bisa selangit. Semakin tinggi hati, semakin sombong. Ya. Ketika saudara nggak pernah diberi sakit, tidak pernah diizinkan untuk mengalami satu kelemahan tubuh, wow, mungkin bisa meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena tanpa Tuhan aku juga bisa melakukan apapun. Tapi sikap Yoram ini, dia umat pilihan Tuhan. Tapi dia tidak mengenal sungguh-sungguh siapa Tuhannya. Jadi ketika mereka dibawa ke padang gurun, pikiran mereka apa? Tuhan sedang membawa kita kepada kebinasaan. Tuhan sedang membawa kita kepada kehancuran. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak suka bergaul dengan Tuhan. Roma 10 ayat 17 coba kita akan buka. Roma 10 ayat 17 demikian bunyi firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saudara dan saya kalau mau punya iman yang kuat, mau punya iman yang teguh, sukalah bergaul dengan firman. Amin. Sukalah bergaul dengan firman. Yohanes 1 katakan pada mulanya adalah firman. Jadi firman ini yang kita baca ini adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah firman. Tidak perlu jauh-jauh cari kemana ya Yesus. Saya tidak pernah ketemu Yesus. Ketika saudara dan saya pernah ngomong seperti itu berarti bisa dipastikan saudara dan saya nggak suka baca firman Tuhan. Karena inilah Allah sendiri. Ini adalah perkataan Yesus yang menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Amin. Respon yang kedua adalah responnya Yosafat, Raja Yehuda. Ya. Ayat 11 dan 12 kita akan baca. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Respon Yosafat ini respon yang luar biasa. Ketika dia menghadapi satu pergumulan, dia menghadapi satu masalah, yang dicari pertama kali apa? Firman. Walaupun ini dikatakan yang dicari adakah nabi Tuhan, karena Yosafat percaya zaman dulu nabi itu adalah suara Tuhan. Nabi adalah seseorang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Makanya ketika Elisa bertemu dengan mereka, dikatakan apa? Kalau bukan karena Yosafat, aku enggak mau bantu gitu. Kenapa kok Yosafat? Karena dia ngerti bahwa Yosafat ini adalah anak orang yang takut akan Tuhan. Dan Elisa sangat paham ketika orang dekat dengan Tuhan, orang takut akan Tuhan, hidupnya pasti akan ditolong. Amin. Kalau ngomong memang gampang, tapi ketika mengalami benar-benar masalah, enggak tahu. Bisa enggak masih ngomong bahwa Tuhanku maha besar? Gitu. Tuhanku luar biasa. Tuhanku dahsyat. Sulit ya? Ya, puji nama Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan yang bisa kita ambil yang pertama ini adalah kita koreksi dulu. Kita mau respon yang mana? Respon yang ketika punya masalah langsung nyalahkan Tuhan. Tuhan gak sayang. Ya.
Atau respon yang kedua ketika kita punya masalah justru kita cari kehendak Tuhan dulu. Tuhan maksudmu apa sih? Tuhan mau supaya aku mengerjakan apa? Siap nggak saudara dan saya ini taat? Harus siap. Iya kan? Kalau mau diberkati harus taat. Ya. Nah, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya ini yang seringkali membuat iman kita ini menjadi kecil. Kenapa? Itu kuasa. Penguasa si jahat yang selalu membawa kehidupan anak-anak Tuhan itu menjadi imannya kerdil. Dengan apa? Dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang begitu luar biasa. Bahkan tidak hanya masalah. Masalah itu bisa pujian. Masalah itu bisa sebuah iming-iming gitu kan ya. Saya mau tanya, Tuhan dengan iblis lebih cepat mana ketika memberkati? Lebih cepat mana? Kenapa saudara ikut Tuhan? Bingung kan? Inilah orang Kristen yang orang aneh ini. Ya, kenapa? Kok saya bisa katakan aneh? Ya sudah jelas tahu, bahkan menjawab sendiri. Lebih cepat mana iblis dengan Tuhan memberkati, lebih cepat iblis kok masih mau ikut Tuhan. Bukan hari ini yang mau kita pikirkan, tetapi apa? Hasil akhirnya. Amin. Saat ini mungkin kita mengalami beban, mengalami pikul salib, mengalami sangkal diri. Tapi ketika kita bisa lewati itu semua, Tuhan sediakan mahkota kehidupan yang luar biasa buat saudara dan saya. Ya, puji nama Tuhan. Nah, saat ini kita mau belajar langsung ke tema. Apa yang dikatakan perkara besar menjadi kecil? Ini satu hal yang ketika saya baca ini, wow, Tuhan kita ini luar biasa. Secara manusia, secara nalar, logika manusia ini mustahil terjadi. Aneh bin ajaib. Ya, coba apa yang dialami. Ya. Yang dialami adalah ayat 12 kita akan baca dulu. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan menjadi penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Ini kejadian yang aneh. Bisa direnungkan? Tidak ada angin, tidak ada hujan, dibuat parit, suruh gawe parit. Kalau saudara dan saya dihadapkan seperti itu, tidak pernah ada hujan, tidak pernah ada angin, terus saudara dan saya diperintahkan, coba bikin parit. Pikiran Bapak Ibu Saudara apa? Buat apa bikin parit? Tidak ada hujan kok. Mana ada air yang mengaliri itu, betul? Aneh enggak? Bahkan firman Tuhan katakan setelah dibuat parit itu semuanya kelimpahan, enggak pernah kekurangan, enggak pernah kehausan. Ada air mengalir di parit itu walaupun tidak pernah ada angin dan tidak ada hujan. Aneh enggak? Halo, aneh enggak?
Aneh ya. Tuhannya siapa itu yang aneh? Tuhannya siapa yang aneh? Berarti kalau saudara mau mengikut Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya termasuk orang-orang puji Tuhan. Seneng ya jadi orang aneh ya. Luar biasa. Lah Tuhannya aneh kok. Tapi anehnya luar biasa. Spektakuler yang dibikin Tuhan. Itu yang dikatakan berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Walaupun mereka menghadapi satu perkara yang sebenarnya berkat-berkat yang kecil. Gak ada apa-apa. Di padang gurun yang tandus. Gak ada air. Gak bisa minum, gak bisa makan. Tetapi Tuhan kerjakan itu semua. Kenapa itu bisa terjadi? Nah ini yang kita mau pelajari. Supaya saudara dan saya juga akan mengalami seperti itu ketika nanti kita dihadapkan dengan seperti bangsa pilihan Allah ini. Saya tidak nakut-nakuti. Saudara dan saya lambat atau cepat akan mengalami yang namanya masalah yang besar. Itu ada tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Waktunya nanti akan terjadi satu masa kesukaran yang belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan. Mikir, masalah apa ya? Masalah sekarang saja kayaknya sudah beratnya minta ampun. Apalagi belum pernah terjadi. Waduh, kuat gak saya? Nah, supaya kita bisa kuat, tadi Roma 10 ayat 17 katakan apa? Dengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Tuhan yang akan turun tangan, amin. Ya, nah kita mau pelajari kenapa mereka bisa mengalami seperti itu. Ya, yang tadi dikatakan karena Yosafat. Kalau saya ngomong seperti ini seakan-akan saya mendewakan manusia, enggak. Tapi kenapa bisa dikatakan karena Yosafat? Karena Yosafat adalah tipe orang yang seperti ini. Ya. Yang pertama tadi adalah Yosafat adalah orang yang suka cari kehendak Tuhan. Cari firman Tuhan. Begitu tahu masalah langsung dalam pikirannya, aku mau cari kehendak Tuhan. Maksud Tuhan apa sih? Aku dihadapkan seperti ini maksudnya seperti apa sih? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa apa? Minta Elisa ini minta apa? Untuk mendatangkan seorang apa? Pemain kecapi. Makanya saya ngomong kepada tim musik ini, bersyukur Anda jadi pemain musik. Jangan jadi pendeta. Loh, yang pendeta guyu. Kenapa? Pendeta pensiun. Tapi pemain musik enggak ada pensiun nih. Piye Pak? Mau berubah? Di surga nanti enggak ada orang khotbah. Amin. Yang ada apa? Pemuji Tuhan, pemain musik. Ya ampun, besok masih ada Roland RD-nya enggak? Enggak tahu. Tapi yang jelas Tuhan akan memakai pemain-pemain musik, pemusik-pemusik surga itu untuk bisa membawa puji-pujian di hadapan Tuhan kan. Puji nama Tuhan. Dan Yehuda ini ketika saya baca di terjemahan aslinya memang artinya praise the Lord. Orang yang suka memuji Tuhan. Jadi makanya saya katakan, mari ketika ada masalah jangan lari kemana-mana. Enggak perlu ngeluh. Enggak perlu bersungut-sungut. Mari kita katakan curhat. Itu kan bahasa gaulnya kan. Curhat kepada Tuhan saja melalui puji-pujian. Ya. Walaupun memang berat ketika nyanyi, waktu Tuhan waktu yang terbaik, tapi kapan terbaiknya? Wong saat ini dari lahir sampai tuwek, ndak pernah ngerasa capjai gitu kan. Apalagi anak-anak muda sekarang mungkin kan panganannya kan yang jenenge pizza, burger gitu kan ya. Apa nih? Ya wis, berarti kalau saya bisa menyebutkan saya termasuk golongan anak-anak muda. Karena saya juga sudah menyadari, sudah tua gitu.
Saya baru tahu ketika kemarin ketemu, ternyata saya dengan Bapak Gembala ini lebih tua saya 1 tahun. Ya, luar biasa. Tapi satu hal yang luar biasa, saya memang benar-benar bersyukur sekali. Sedikit kesaksian. Saya ini mungkin kalau saudara lihat penampilan saya seakan-akan wah luar biasa. Sehat. Tapi sebenarnya ada satu kelemahan dalam hidup saya. Ya. Saya ini punya penyakit vertigo. Tidak tahu kapan tiba-tiba bisa datang. Saya ngomong sama Bapak Gembala, Pak siap-siap lu gantikan saya kalau tiba-tiba saya vertigo. Bukan berarti saya nggak beriman. Iman kan harus juga hati-hati. Kalau iman terus ngawur gitu, itu berarti orang yang mencobai Tuhan. Nah saya vertigonya ini lain. Saya katakan, saya sakjane cerita kepada Bapak ini malu. Enggak apa-apa, ceritakan ke jemaat saja biar kesaksian. Biar mereka bisa bersyukur, rupanya saya lebih sehat dari Pak Wahyu kan gitu. Tapi saya juga enggak berkecil hati. Saya ketika diminta khotbah saya berusaha untuk enggak pernah nolak. Pernah suatu saat saya diminta khotbah di satu gereja Natalan. Untung pas selesai, tiba-tiba saya vertigo. Saya kalau vertigo itu enggak cuma muter. Tapi tiba-tiba kaki lemes, semuanya lemes, enggak bisa berdiri. Kayak orang stroke. Suara jadi pelo dan lain sebagainya. Makanya saya kemana-mana saya selalu bawa istri saya. Gen ora ono sing nggodho. Iya, saya kan belum kenalkan. Yang depan ini istri saya 1, cukup 1 saja lah. Melihara 1 saja susahnya minta ampun. Nah, anak saya yang di belakang tuh 2 tuh, cewek-cewek semua cantik-cantik. Nggak mungkin cakep karena cewek ya kan. Luar biasa. Ya. Jadi ini sedikit kesaksian. Tapi bersyukur ketika saya khotbah di situ, ya sempat malu juga. Karena saya nggak bisa turun, akhirnya saya panggil istri saya. Tuntun turun. Wah langsung, itu di hadapan pendeta-pendeta. Langsung pendeta-pendeta, ngapa Pak Wahyu, sudah tenang saja, sudah biasa. Nanti diem berapa menit langsung sembuh. Oh gitu ya, sudah. Luar biasa. Nah ketika mengalami seperti itu kadang-kadang kita merasa iman kita kecil. Tapi saya selalu percaya bahwa Tuhan punya satu kuasa yang luar biasa. Yang menjadi masalah besar dalam kehidupan saudara dan saya. Bagi Tuhan itu menjadi ringan. Bagi Tuhan itu menjadi kecil, amin. Yang terpenting mari kita belajar, cari Tuhan dahulu. Cari kerajaan Allah beserta kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua, sukalah memuji Tuhan. Ya, suka menyembah Tuhan. Karena di dalam puji-pujian ada kuasa yang luar biasa. Ya. Yang terakhir adalah apa? Taat. Ketika buat parit, walaupun tadi saya katakan aneh enggak? Aneh, tapi kita mau belajar taat kepada Tuhan. Amin. Walaupun bagi manusia itu aneh, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Luar biasa. Jadi mari kita mau belajar seperti Yosafat ini. Ya. Yang mau saya sampaikan adalah impartasikan kuasa Tuhan kepada saudara-saudaramu. Dengan kehidupanmu yang takut akan Tuhan. Jangan seperti Yoram yang dompleng. Tahu dompleng ya? Ngikut. Yoram ini orang jahat enggak? Dikatakan dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, betul? Tapi kecipratan berkat enggak? Yaudah aku tak berbuat jahat saja lah, aku tak dekatnya Pak Maudi terus, nanti kan aku diberkati kan gitu. Pak Maudi orang takut akan Tuhan. Aku tak yang berbuat jahat saja, bohong, nyuri, ngerampok dan lain sebagainya. Kira-kira mau yang seperti Yoram atau mau seperti yang Yosafat? Mau seperti orang yang berbuat jahat itu atau mau seperti Pak Maudi? Halo, angel ya. Untuk belajar taat itu memang tidak gampang.
Karena apa? Taat itu akan mengalami sesuatu hal yang di luar keinginan saudara dan saya. Itu taat. Anak-anak ketika mau taat kepada orang tua, ayo belajar. Baru mau main kok suruh belajar. Betul enggak? Ayo tidur. Baru mau WA-WA-an kok suruh tidur. Ayo beliin mama ini dong minyak. Enggak mah ini TV-nya masih bagus. Acara TV-nya menarik. Sulit taat karena taat itu akan di luar semua keinginan-keinginan kita. Itu namanya taat. Nah saudara kalau mau taat, harus berani untuk yang namanya sangkal diri. Sedang apapun ketika Tuhan perintahkan ayo doa, ya doa. Ayo baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Ayo berkati si A, si B dan lain sebagainya. Berkati. Jangan nunggu berkat baru memberkati, itu salah. Firman Tuhan katakan apa? Berilah maka kamu akan diberi. Impartasikan kuasa Tuhan dulu, baru saudara akan dapat kuasanya itu. Pakai firman untuk menjadi berkat. Amin. Ya, saya tadi masuk ke sini ya kaget juga. Makanya saya sudah berkali-kali ke belakang. Tidak biasa pakai AC. Dingin. Saya sampai gini, tanganku anyep banget ini ngopo ya, AC. Maklum lah, saya gerejanya di desa. Ya. Tapi puji Tuhan, saya juga beserta jemaat, gembala sidang, papa saya sendiri sedang bergumul untuk mengadakan renovasi buat gereja. Karena apa? Butuh yang namanya peredam sebenarnya. Ini aku cerita gini bukan berharap diberkati loh. Nanti kalau pulang mau minta nomor rekening saya kasih. Enggak loh, ini guyon. Lah kalau enggak disaksikan kan enggak ada yang ngerti, betul kan? Ini hanya sedikit kisah. Kenapa gereja kami ini namanya Siropuniki? Itu dari bahasa Jawa, diambil dari perempuan Sirofenisia. Nah perempuan Sirofenisia itu dapat berkat dari mana? Gogrokan, remah-remah yang jatuh. Gereja kami juga seperti itu. Ketika membangun gereja, tiba-tiba sampai sekarang kami ini nggak ngerti siapa yang kirim semen sak truk. Terus ada yang bangun gereja di Solo juga, dari gereja Betel Injil sepenuh. Lantainya marmer, turah, sisa, dikeke kebak keramat. Gogrokan apa ora kuwi? Luar biasa kan? Itu Tuhan yang kerjakan. Bukan karena kami yang mampu, tapi luar biasa. Makanya saya yakin dan percaya dengan kisah itu, saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan cukupkan ketika kita mau bikin renovasi gereja. Ya. Karena terus terang ya berisik. Sekarang di tempat kami ini 100 meter sudah akses tol. Dulu sepi, sekarang jadi ramai sekali. Nah ibadah kadang-kadang suara mobil, wah ngebel, berisik. Makanya kami bergumul, Tuhan pengen ada peredam supaya enggak terganggu. Ya puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya nanti Tuhan pasti akan sediakan. Saudara diberkati dengan firman Tuhan ini, mau memiliki perkara besar menjadi perkara kecil? Perkara yang besar yang seperti apa? Tadi kan ada dua. Gitu. Perkara besar dengan masalah yang besar menjadi kecil, atau berkat yang besar menjadi kecil. Mau pilih yang mana? Itu kan. Loh Tuhan mampu semuanya, amin. Tuhan bisa. Tapi ketika kita mau taat, ketika kita mau cari kehendak Tuhan, ketika kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, masalah yang besar itu bisa menjadi kecil bagi Tuhan. Amin. Oke. Ya, kita mau naikkan satu buah pujian. Ku mau selalu bersyukur
selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa? Yang ku terima darimu dengan apa? Dengan apa ku membalas cintamu? Merasakan dengan kesungguhan hati, ucapkan syukur kepada Tuhan yang setia, sekali lagi katakan Selalu sama Tuhan, mau bersyukur. Wow, haleluya. Haleluya. Diberkati bersyukur. Ada masalah bersyukur. Berkat besar bersyukur. Kesempatan Tuhan memakai kita juga memberkati jadi saluran berkat. Ada masalah besar bersyukur karena Tuhan tahu kita menjadi orang yang bisa lebih kuat. Dan Tuhan mau pakai menguatkan orang yang punya masalah besar juga. Wow, haleluya. Kita tangkap kesempatan besar juga ya. Saya memberikan kesempatan untuk jemaat Tuhan yang mau menabur, yang mau Tuhan pakai saluran berkat bagi GBS Kota Kramat, bisa langsung hubungi beliau, bisa hubungi saya akan kasih nomor rekening ya. Itu kesempatan, kesempatan. Haleluya. Kepercayaan. Haleluya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Aku mau selalu bersyukur sama-sama. Kau Bapakku yang
meninggalkan kami sedetik pun. Wow, haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua jemaat Tuhan siap menghadapi perkara besar, termasuk masalah besar. Karena itu kesempatan bagi kami semua jemaat Tuhan untuk mengalami mujizat pertolongan yang besar juga dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, sama-sama kami angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami mau kembali melanjutkan segala aktivitas kami, pulang ke tempat kami masing-masing dengan terus yakin menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami semua. Haleluya. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan yang punya kuasa surga dan bumi. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.